Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sebelum ibu mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah tadi masuk semua ya. Ada yang tahu nggak apa materi kita pada pagi hari ini? Ya betul, permasalahan kehidupan sosial budaya. Di sini ibu menjelaskan materi sedikit ya tentang permasalahan kehidupan sosial budaya. Kehidupan sosial budaya ini adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan tetapi terjadi di dalam masyarakat kita saat ini, dan karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat sehingga diperlakukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasi atau memperbaiki masalah tersebut. Masalah sosial atau permasalahan sosial biasanya terjadi akibat adanya interaksi sosial antara individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Adanya interaksi sosial tersebut biasanya berkisar pada nilai adat istiadat suatu daerah, ideologi, dan tradisi yang ditandai dengan adanya proses sosial yang disosiatif. Berikut ini adalah beberapa faktor penyebab terjadinya permasalahan sosial, seperti faktor ekonomi, faktor sosial, faktor budaya, faktor psikologis, faktor biologis, dan terakhir faktor teknologi. Nah, terjadinya faktor-faktor ini menyebabkan permasalahan sosial tidak lepas dari bentuk-bentuk permasalahan sosial yang ada, seperti bentuk masalah sosial tersebut, kemudian yang memunculkan adanya faktor permasalahan sosial sehingga masalah sosial terjadi sangat melebar dan beresiko menimbulkan perpecahan. Berikut ini adalah berbagai bentuk masalah sosial yang kerap terjadi di sekitar masyarakat, seperti kemiskinan. Contohnya kemiskinan ini seperti kita lihat saat ini hasil survei menunjukkan bahwa ada kenaikan pengangguran di Indonesia mencapai 2,67% dari jumlah awal, yakni sekitar 28 juta orang atau sekitar mengalami kenaikan 9,77 orang. Dan selanjutnya adalah kesenjangan sosial, misalnya antara kemudahan akses yang didapat orang kaya dan juga kesulitan akses untuk orang miskin, seperti contohnya kendaraan. Yang ketiga, kriminalitas, contohnya mencuri di lingkungan saat ini. Dan yang terakhir, penyakit menular, kayak kemarin tahun 2019 itu COVID-19. Baik, itu saja pemaparan materi dari ibu. Ibu bagi video dan dilihat ya, nanti analisis dan dibagi menjadi kelompok. Nah, kelompoknya itu terserah, intinya dibagi menjadi kelompok ya. Habis itu nanti dipresentasikan di depan kelas, lalu habis itu selesaikan presentasinya. Habis itu ibu ngasih LKPD, tapi itu dikerjakan di rumah ya. Ini adalah kisah Dewi dan Putri, dua anak perempuan dari Indonesia. Dewi berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga terkaya di Indonesia. Sebaliknya, Putri berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga termiskin di Indonesia. 28 juta orang Indonesia hidup miskin seperti keluarga Putri. Ketimpangan antara Dewi dan Putri dimulai sejak dalam kandungan. Ibu Putri tidak mampu untuk mengunjungi fasilitas kesehatan formal ketika hamil dan juga tidak mengkonsumsi nutrisi yang sesuai. Akibatnya, Putri lahir dengan berat badan di bawah normal. Ibu Dewi mampu untuk datang ke dokter secara teratur dan mendapatkan asupan gizi yang baik sehingga Dewi lahir normal dengan berat badan yang cukup. 2 tahun pertama, Putri tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap dan asupan gizi yang baik. Akibatnya, Putri tidak bisa menyusul tinggi badan Dewi dan malah semakin tertinggal. Dewi besar di rumah yang memiliki saluran air bersih dan toilet. Keluarga Putri tidak memiliki toilet. Karena buruknya sanitasi di lingkungan rumah, Putri sering terkena diare. Penyakit diare menyebabkan pertumbuhan Putri semakin terhambat, sedangkan Dewi terus tumbuh sehat dan tinggi. Kesenjangan antara Dewi dan Putri semakin dalam ketika mereka memasuki usia sekolah. Dewi dimasukkan ke dalam program pendidikan anak usia dini yang mendukung pertumbuhan kognitifnya, sedangkan Putri tidak, dia hanya tinggal di rumah. Dewi sekolah hingga lulus SMA, lalu melanjutkan ke perguruan tinggi. Putri juga sekolah hingga tamat SD. Namun, karena tingginya biaya untuk buku, seragam, dan transportasi, Putri tidak bisa melanjutkan sekolah. Ia terpaksa tinggal di rumah dan membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Setelah lulus sekolah, Dewi mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang tinggi. Putri yang hanya lulus SD harus puas dengan pekerjaan di sektor informal dengan penghasilan yang kecil dan tidak pasti dan perlindungan yang minim. Tanpa pekerjaan yang layak, Putri yang kini telah berkeluarga tidak mampu menyekolahkan anaknya atau membawanya ke fasilitas kesehatan ketika sakit. Karena itu, rantai kemiskinan dan ketimpangan terus menjerat dari generasi ke generasi. Tapi, kisah Putri tidak hanya dialami oleh 10% termiskin. Hampir 68 juta orang Indonesia yang termasuk 40% terbawah hidup sangat dekat dengan garis kemiskinan. Baik, karena waktunya sudah habis, ibu kasih tugas kelompok di rumah kalian. Nanti itu cari permasalahan tentang kehidupan sosial di sekitar kalian saat ini itu seperti apa, dan dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Itu saja pembelajaran dari ibu ya anak-anak, dan tetap semangat dan jangan lupa belajar ya buat minggu depan itu pembelajaran apa ya anak-anak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.